Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, di malam-malam yang mulia, di penghujung bulan Shafar, bulan yang mulia, yang mana tidak ada yang jelek di mata Islam, tidak ada sial di mata Islam. Yang sial adalah perbuatan yang mengundang kesialan. Maka bulan Shafar adalah bulan yang barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Khadijah di bulan Shafar, menikahkan putri tercinta beliau Sayyidatuna Fatimah di bulan Shafar, dan banyak kejadian-kejadian sejarah yang dilakukan di bulan Shafar. Maka kita berharap mudah-mudahan bulan Shafar kali ini 1448 Hijriah menjadi bulan yang paling barokah dalam kehidupan kita. Mugi-mugi dipanjangkan umur oleh panjenengan nututi bulan Shafar yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas tentang Shafar dan Rabu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Shafar, yang itu jatuh kepada hari besok hari Rabu terakhir. Apa yang mendasari orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah tentang sial di bulan Shafar? Tidak lain mereka melihat bagaimana banyaknya kejadian-kejadian musibah. Allah menurunkan azab itu di bulan Shafar. Ya ash'amu min yaumil arbi'a fi Shafar, sampai sebagian mereka mengatakan alangkah sialnya hari Rabu di bulan Shafar. Disebutkan juga sebuah hadis yang sanadnya itu ulama mengatakan lemah atau dhaif. Yaumul arbi'a yaumu nahsin mustamir. Hari Rabu itu adalah hari nahas. Nahsin itu bahasa Arab artinya sial. Diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi naas. Naas itu asalnya bahasa Arab yaitu nahsin, maka dibaca naas. Kata dalam sebuah hadis, hari Rabu itu adalah hari naas yang berkelanjutan. Cuman hadis ini hadis dhaif, gak bisa dilakukan, gak bisa diamalkan, gak bisa dipercayai 100%. Karena hadis itu bisa jadi dawuh Kanjeng Nabi, bisa jadi dawuh para sahabat, bisa jadi dawuh para tabi'in. Kenapa kok dikatakan hari naas? Karena berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'adiyah sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad dengan tiupan angin yang sangat kencang. Nggih. Angin tornado tapi kencang, dan sakharaha alaihim,
Ditiupkan kepada kaum Ad itu sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, dan 8 hari, husuman, terus menerus tidak berhenti. Ayo kita hitung 7 malam 8 hari. Orang mufassir, seorang ulama mufassir mengatakan itu azab berupa tiupan angin dimulai hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, persis 8 hari 7 malam. Makanya orang-orang jahiliyah dulu pokoknya Rabu itu naas, sial. Kenapa kaum Ad itu dihancurkan, dibinasakan dengan tiupan angin mulai Rabu ke Rabu yang akan datang. Maka dari situlah terfikirkan bahwasanya Rabu adalah naas. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga ditanya tentang hari Rabu, bukan bulan Safarnya, hari Rabu. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hari Rabu menurut panjenengan? Qala yaumun nahsin. Rabu itu hari naas. Sahabat bertanya, kok bisa Kanjeng Nabi? Kaifa dzaka ya Rasulullah? Kenapa kok naas? Qala, beliau mengatakan, aghraqa fihi Allah Fir'aun wa qaumahu, karena Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya hari Rabu. Wa ahlaka 'adan wa thamuda, dan membinasakan kaum Ad dan Thamud hari Rabu. Ulama mengatakan tentang hadis ini, Nabi tidak mengklaim setiap hari Rabu itu naas, tidak. Hanya Nabi ingin menceritakan Rabu di mana Allah menghancurkan Fir'aun dan menghancurkan kaum Ad dan Thamud itu hari Rabu. Rabu saat itu yang naas. Ini perlu difahami, perlu kita telaah. Apakah setiap hari Rabu itu naas? Tidak. Tapi ketika Nabi ditanya hari apa yang naas? Hari Rabu. Kenapa? Maksudnya Rabu di mana Allah menurunkan bala kepada Fir'aun dan kaumnya dan kepada kaum Ad dan Thamud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kemuliaan hari Rabu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, kalau memang hari Rabu itu hari naas, enggak mungkin ada hadis ta'arud bersimpangan. Katanya naas, kok ada fadilahnya, kan begitu. Apa di antaranya? Riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan khalaqan nura yaumal arbi'a, Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Cahaya terang benderang itu hari Rabu. Maka disunahkan, maknanya disunahkan itu sangat baik kalau memulai ngaji, taklim, masuk madrasah, mondok, ngaos, itu dimulai hari Rabu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Biar barokah, ayo dimulai hari Rabu. Ya kan biasanya ngaten nggih, sowan yai, ini putra saya mau mondok ten jenengan, enaknya datang hari apa? Pasti yai mengatakan Selasa wis dek kene yo. Selasa sudah di pondok. Kita mulai taklimnya hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu Allah menciptakan cahaya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fathi thalathan. Nabi itu berdoa di Masjid Al-Fatah 3 hari. Yaumul Itsnain, hari Senin, wa yaumul Tsulatsa, hari Selasa, wa yaumul arbi'a, dan hari Rabu. Fastujiba lahu yaumul arbi'a bainas sholataini, maka diijabai doanya Kanjeng Nabi di hari Rabu. Fa'urifal bishru fi wajhihi, maka terlihat kebahagiaan, terlihat terpancar
di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya. Sekarang kenapa kok kita mengatakan akhir Rabu bulan Safar? Ya. Karena bulan Safar adalah bulannya sial, kata orang-orang jahiliyah. Rabu adalah Rabu sial. Ada juga hadis mengatakan hari Rabu terakhir itu Rabu sial, harinya sial, bulannya sial, meskipun hadisnya dhaif. Terus bagaimana? Jangan dipercaya. Tetap kita doa dimanapun, kapanpun. Besok kita doa, Kamis kita doa, Jumat kita doa. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safara, wala ghawla, wala naw'a. La adwa, tidak ada penularan penyakit. Dulu itu sangkaan orang jahiliyah, kalau ada penyakit apapun duduk dengan orang yang berpenyakit itu langsung tertular. Kata Nabi tidak ada penularan penyakit. Okay. Kedua, wala tiyarata, tidak ada sangkaan sial. Yang menyangka sial dengan datangnya kesialan karena sangkaan kita. Nabi mengatakan salasun lazimatun li ummati, ada 3 sifat umatku pasti punya. Apa? At-tiyaratu, anggapan sial. Kalau kalian panjenengan sering, nggih. Pokoknya lek dino Sabtu mono ae aku. Lah gitu-gitu kan anggapan sial. Aku pokoknya lek gawe kelambi iki ada aja kejadian-kejadian yo ditilang, yo ban gembos, gitu-gitu. Ini kan anggapan sial. Atau mungkin kalau orang-orang Jawa, jangan nyapu buat anak-anak perempuan yang masih perawan, nggih. Jangan nyapu depan rumah, takut nanti telat datang jodohnya. Kan nggak ada kaitannya hadirin. Nyapu dengan datang jodoh kan nggak ada kaitannya. Ono sing sikitan main HP besok nikah kok. Subhanallah. Ada juga anggapan kalau makan itu yang bersih. Butiran-butiran nasi itu dihabisin. Kenapa? Biar nanti dapat suami ganteng. Lah ke sisae suami ini jerawatan hadirin. Ya kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Ini anggapan sial semacam ini banyak. Nyun sewu, tanpa menyalahkan pendahulu kita, kurang tepat kalau kita sering membaca primbon. Nggih, primbon itu kan, itu primbon bener apa enggak? Kalau bener karena dia tajribah. Tajribah itu hasil penelitian. Pokoknya iki. Tapi bukan berdasar kepada wahyu, tidak berdasar kepada Quran dan hadis. Maka anggapan semacam ini jangan diikuti. Mending jangan dipercaya. Ya. Primbon yang kadang bukan cuman dari sisi hari dan tanggal, dari sifat orang itu kadang ditulis di situ. Dulu waktu masih SD itu saya baca primbon sesekali, nggih. Di situ ditulis katanya perempuan yang atasnya tumit itu, nggih, kakinya atas tumit itu atau tumitnya itu keras. Itu perempuan yang bengis, kejam. Nah, aku dulu waktu sekolah, oh berarti ustazah, guru-guru perempuan itu sing tumite rada keras, memang kejam. Tak lihat yuk, begitu hadirin, memang seperti itu. Pokoknya model-model dosen killer niku sing tumite rada keras. Kan sebenarnya kan tidak ada kaitannya watak dengan kaki. Lah itu namanya tajribah, penelitian, percobaan, akhirnya ditulis. Wala hamata, tidak ada pertanda kematian. Kalau dulu ada burung cangar, cuek, ya. Oh, sebentar lagi ada yang meninggal. Loh kok bisa? Dia karena dulu ketika Qabil bunuh Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam, itu sama Allah diperintahkan burung cangar itu untuk mengajarkan Qabil yang telah bunuh adiknya Habil. Jadi ceritanya Allah itu melahirkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, setiap lahir anaknya kembar, laki perempuan. Dan umat Nabi Adam nggih anak cucunya sendiri. Setiap keluar kembar. Maka
Qabil punya kembaran perempuan, Habil punya kembaran perempuan. Qabil senang dengan saudaranya Habil, cuman gak mau. Karena gak mau, akhirnya dibunuh. Nah itu pembunuhan pertama. Setelah dibunuh, adiknya bingung, mayat terkapar seperti ini, mau diapakno? Gak tahu. Maka Allah memerintahkan burung cangar untuk tengkar dengan burung cangar yang lain, yang satu jatuh, maka diajarkan sama burung cangar, gali lubang, digeret dengan paruhnya, diletakkan ke tanah, ditutupi. Dan itu Qabil melihat, oh gitu ternyata, baru digali, digali, dipendam. Tapi ingat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyebutkan Qabil ini. Apa kata Nabi? Tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi kecuali Qabil dapat dosanya juga. Li'annahu awwala man sannal qatla, karena dia orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Berarti dosa jariah itu ada, hadirin. Makanya jangan buat tradisi, jangan buat pekerjaan yang ditiru sama orang. Kita sudah dosa, orang yang ngikuti dosa. Mungkin kita sudah wafat, tapi yang ini, tradisi-tradisi ini dilakukan terus, bagaimana? Dosanya dikirim kepada kita. Nggih, kados sakniki 17-an. Dulu kan bagus toh. Lomba-lomba. Sekarang pawai, horak ini kan nggak tahu siapa yang pertama kali. Ditambah ada yang minum, siapa pertama kali yang mencontohkan. Misal yang mencontohkan sudah meninggal, dosanya tetap dikirim dengan dosa jariah. Mugi-mugi selamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo besok tidak ada yang namanya bulan Safar atau akhir rubu, akhir wakasan atau Rabu wakasan, Rabu yang sial. Tidak ada kecuali orang sial, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan taklim kita di minggu yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Allah memberikan jalan yang sangat banyak untuk berbuat baik. Kita lanjutkan hadisnya, wa anhu radhiyallahu taala anhu qala, tetap dari sahabat Abu Hurairah, Abu Dzar maaf, berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad kepadaku, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Tahu Kanjeng Nabi, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Meskipun kamu berjumpa dengan saudaramu sesama muslim dengan wajah yang sumringah. Senyum ini kan mudah, ya murah. Dengan ketemu senyum tok, itu sudah dihitung sedekah. Panjenengan jabat tangan dapat pahala. Selama tidak dilepas berlunturan dosa-dosa kita. Senyumnya dapat pahala, nyapanya dapat pahala, apalagi hati husnudzon nggih dapat pahala. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, barangkali itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang dalam riwayat terlihat wajahnya sumringah, senang. Kapan? Kalau ketemu dengan para sahabat, beliau senyum, beliau sumringah. Tapi kalau beliau sendirian, beliau ini terlihat wajahnya murung, sedih. Kenapa? Kata ulama, karena mikiri umat. Kedua, karena mikiri bagaimana kelak huru hari kiamat, bagaimana umat bisa selamat. Makanya ini maknanya ayat yang sudah kita hafal,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Kepada panjenengan ini perhatian banget. Bagaimana sekiranya panjenengan ini semuanya kabehne masuk surga. Itu maknanya harisun 'alaikum. Pikiran. Tapi keadaan Kanjeng Nabi ketemu sahabat senyum. Sampai setiap sahabat itu disenyumi Kanjeng Nabi merasa dirinya paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Disenyumi dikit, waduh cerita. Aku mang didelok Kanjeng Nabi mesem, waduh senengnya aku. Kanjeng Nabi anjene dekat denganku. Satunya ngomong, iya, sama kan baru kenal. Kalau aku sudah masuk Islam sudah lama. Kalau ngomong dekat-dekatan aku, itu perasaan sahabat hadirin. Karena senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah disebutkan di dalam kitab sejarah dan juga menjadi tafsir ayat Al-Quran. Ada 3 orang yang tidak hadir peperangan, kalau nggak salah perang Tabuk. Sahabat 3 orang ini, sahabat yang mampu, tidak ada alasan untuk tidak hadir, tapi ketika perang gak hadir. Perang Tabuk ini perang di mana ekonomi kaum muslimin lagi turun. Pokoknya perbekalan itu saonoe, senjatanya seadanya, bekal untuk makan seadanya. 3 sahabat ini hadirin gak ikut, boten tumut, sedangkan mereka mampu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Adapun 3 orang yang tidak ikut perang. Ketika pulang perang hadirin, 3 sahabat ini tidak disapa oleh Kanjeng Nabi. Bayang no. Kalau Kanjeng Nabi tidak ngajak ngomong, sahabat yang lain gak ngajak ngomong juga. Kita ini satu jamiah, sama kiainya 3 orang disatru. Sampeyan ngomong nang aku gak didelok, gak dijawab. Sampeyan ngomong kepada yang lain gak dijawab. Kowe apa rasanya urip itu ndak enak toh. Ini kalau kiai, ya apa Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad akhir sumpek, cari cara hatta idza dhaqat alaihim bima rahubat, sampai menjadi sempit menurut mereka dada mereka dan lingkungan mereka. Ngomong Kanjeng Nabi gak disauti, ngomong dengan sahabat gak disauti. Sampai dalam riwayat satu sahabat itu datang, yang dari 3 ini datang sholat bersama Nabi. Pas sholat sama Nabi, dia lihat sama Kanjeng Nabi, didelok Kanjeng Nabi, agar berharap Nabi melihat kepadanya dan tersenyum. Tapi Nabi gak lihat, dicuekin. Sampai kata sahabat itu, ya Allah, biasanya noleh, mesem kok sekarang gak, tambah sumpek. Tapi kata dalam riwayat itu, ketika sahabat itu sudah putus asa mencari perhatian Kanjeng Nabi dengan cara nunduk, Nabi ternyata menoleh kepada dia. Didelok sekali Kanjeng Nabi, dilihati. Sahabat ini lihat lagi sama Kanjeng Nabi. Ketika ngelihat kepada Kanjeng Nabi, Nabi berpaling. Ketika sahabat ini berpaling, Nabi ngelihat. Sakjane Nabi masih perhatian dengan sahabat, tapi karena perintah dari Allah, orang-orang yang tidak ingin jihad tadi ini, yang tidak ikut jihad, diberi pelajaran oleh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi betul-betul rahmatan lil alamin, betul-betul rahmat kepada sekalian umat. Sampai akhirnya ditanya sama Kanjeng Nabi, sudah 50 hari turun ayat Al-Quran untuk memaafkan mereka. Ditanyakan sama Kanjeng Nabi, sampean kenapa ndak ikut? Kata mereka, ya Rasulullah, saya salah. Saya sehat, saya punya bekal, dan saya punya kemampuan untuk berperang. Cuman memang saya tidak ikut, saya salah. Lalu dimaafkan sama Kanjeng Nabi 3 orang itu, dan ini terukir di dalam sejarah, terukir di dalam Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama, sahabat Kanjeng Nabi bukan tidak melakukan kesalahan, Kanjeng. Mereka juga melakukan kesalahan, tapi dididik kali Kanjeng Nabi. Ditegur sama Kanjeng Nabi. Kalau ada salah, ditegur, gak dibiarin.
Kita mengajarkan kepada kita kalau siapapun yang salah kepada kita, maapono. Bisa dikasih pelajaran, kasih nasihat. Okay. Nabi itu pernah kedatangan sahabat Wadul, Kanjeng Nabi. Sahabat Mu'ad ngimami. Terus sowe Kanjeng Nabi lama. Biasanya Sayyidina Abu Bakar jadi badal imam itu, terus beliau gak datang, Mu'ad bin Jabal maju. Waduh, maca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, wassalaku. Akhirnya sebelum sholat selesai saya keluar duluan. Tak kira gak ada apa-apa. Ternyata diparani sama Mu'ad bin Jabal. Ditanya, kenapa kamu keluar? Gak suka dengan saya jadi imam? Loh, kan perasaan. Saya ngomong, panjenengan lek sholat suwe lama. Sahabat itu kalau ngimami badal Kanjeng Nabi gak tahu suwe. Akhirnya wadul kepada Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Panggil Mu'ad. Dipanggil, hatimu salah kok. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, kamu ingin agama Islam jadi fitnah? Agama Islam itu yasir, mudah, jangan dipersulit, gampang, jangan dijadikan beban. Baru Nabi mengatakan, kalau kamu sholat idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Lek panjenengan jadi imam, ojo suwe-suwe. Fa inna fihim shaghir wal kabir, di belakang ada anak kecil, ada orang tua, wad dhaif wal qawi, ada yang kuat, ada yang lemah, ada laki, ada perempuan. Iya. Makanya sholat jadi imam itu baca yang sekiranya dihafal sama jamaah. Apa? Ya model kayak wadduha ke bawah. Ngebutan apa lagi kulhu gak apa-apa wis kulhu. Rakaat kedua kulhu maneh. Nggih, me apa lagi kulhu? Ya minimal idza zulzila, nanti dicampur sama kul ya ayyuhal kafirun. Nggih. Besoknya apa? Besoknya idza jaa nasrullah an-nasr dengan wal asri, kan enak ini. Orang mau berjamaah dengan kita enak. Oh kalau kita ngimami tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim al-Baqarah dalikal kitabu la raiba fi 2 jam setengah. Saya yakin Mas Yo imam nggak bakal betah baca Al-Baqarah di sholat itu. Nah ini ajaran Nabi untuk menegur sahabat yang kepanjangan ngimaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, tadi sahabat Abu Dzar. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna. Iman ini ada 70 sekian bagian. Dalam riwayat yang lain 60 sekian bagian. Syu'batan, rantingnya, cabangnya, bagian-bagiannya. Fa afdaluha, paling afdolnya iman itu qaulu, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah afdolul iman. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbih dakhalal jannah. Siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul dalam hatinya, maka dijamin masuk ke dalam surga. Makanya kalimat la ilaha illallah itu Masya Allah pahalanya sangat besar. Sampai dikatakan ketika ucapan la ilaha illallah menggoncangkan arsy Allah. Oke. Sampai malaikat mengatakan uskun, wahai ars, jangan gerak, jangan goncang. Kata ars mengatakan la, saya tidak bisa kecuali kalau Allah mengampuni yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru saya berhenti untuk bergoyang. Orang kalau sudah di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kalimat syahadat, sudah bisa diyakini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ngesingkatah zikiran la ilaha illallah. Untuk talqin kepada calon si mayat juga sunnahnya la ilaha illallah. Gak harus ditambahi Muhammad Rasulullah karena kedawan. Oke, cukup la ilaha illallah.
Ini ada orang, kata dokter, sudah wis mas, sampai lawat di rumah aja. Doakan mudah-mudahan ada keajaiban. Biasanya kan gitu omongannya dokter. Faham? Maksudnya gak bakal lama. Ketika sudah mulai naza itu sakratul maut, ditalkin la ilaha illallah. Di dalam kitab fikih itu dijelaskan rinci hadirin. Yang mentalkin kalimat tauhid itu jangan ahli waris. Kenapa? Takut dicurigai cepat meninggal almarhum, ini dapat bagian warisannya. Sing nalkin anake. Ayo Pak, bismillah wis. Ndang cepet ya. Habis ini tekan tanda tangan. Jadi yang mentalkin siapa? Keluarga yang lain yang sekiranya tidak dapat warisan. Bagaimana caranya? Karena mentalkin itu tidak boleh min ghairi ilhah, ojo dipokso. Ayo Pak, la ilaha illallah Pak. Tak boleh. Tapi dibuat zikir bersama. Misalkan di ruangan atau di rumah sakit, minta untuk ditutup pintunya terus sarang-sarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak keras agar si mayit ini mengucapkan atau bergerak bibirnya mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mandek, diem. Jangan diajak ngomong, jangan diajak apa-apa. Jadikan ini kalimat terakhir sebelum dia wafat agar masuk ke dalam surga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Paham gak? Tapi misalnya orang ini, calon si mayit ini ngomong lagi setelah mengucapkan kalimat tauhid, maka ditalkin kembali. Setelah ngomong la ilaha illallah, tiba-tiba melek. Boleh, endi kamu nak? Lah ngomong yang lain. Gimana? Talkin lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ngomong la ilaha illallah, diem sampai biar meninggal dalam keadaan membaca kalimat tauhid husnul khotimah. Orang yang biasa lisannya kalimat tauhid hadirin akan meninggal dalam keadaan tauhid seperti itu. Nggih. Panjaman niku wonten ulama zikirnya la ilaha illallah 25.000 kali sehari. Nggih. Luar biasa. Nggih gak langsung, pertama 100, kuat 100, 200 sampai istiqomah 25.000 kali. Sampai beliau dituakan biasa baca doa terakhir sebelum acara-acara selesai. Waktu itu ada haul, beliaunya hadir, terus sudah acara selesai, ceramah selesai, maka diberikan mic kepada beliau untuk penutup doa. Beliau sampun sepuh, lalu beliau mengucapkan, monggo yang hadir sarang-sarang kita baca kalimat talqin la ilaha illallah sebelum kita pulang. Monggo. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Sedanten niki ngomong la, beliaunya sudah kepundut wafat. Meninggal. Ini orang pada ngomong la ilaha illallah. Beliaunya sudah wafat ini. Maka betul Nabi mengatakan dia mutul mar'u ala ma'asha alaih, orang akan meninggal bagaimana kebiasaannya. Okay? Dan kalimat la ilaha illallah adalah tiket dia menjadi orang muslim, dan orang muslim tidak akan pernah masuk ke dalam neraka ini Gusti Allah. Saya tanya, okay, ada orang kalimat tauhid mengucapkan, mualaf dia, tapi pekerjaannya tetap gak sholat, gak bayar zakat, minum-minuman. Gimana itu? Dia muslim tapi fasik. Fasik itu berdosa besar. Jangan dimurtadkan, karena tidak berbuat kemurtadan. Muslim wong syahadat kok. Di Kota Batu sekitar 8 tahun yang lalu, saya tahu didatangi satu orang mudin. Mudin ini datang, Beb, ada tetangga saya meninggal minum, nyekel botol. Pas minum, plak meninggal. Botol masih di tangannya. Saya sudah ngomong, kamu jangan minum-minuman lagi. Lek mati gak tak sholati. Terus mati, Beb. Gimana itu? Saya bilang, ya disolati Pak. Lu kan sudah keluar dari agama Islam. Siapa bilang?
Wong namanya orang minum itu berdosa besar. Orang meninggal dalam keadaan dosa besar itu urusane Gusti Allah. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa mengadab. Bukan haknya kita. Saya tetap nggak mau, Beb. Karena saya kira sudah dibilangi jangan sampai minum lagi. Saya nggak mau nyolati. Tak bilang apa alasannya? Gak boleh nyolati itu kalau jenazahnya kafir. Enggak kafir kok. Akhirnya dikasih pengertian, bedakan orang berbuat dosa besar dengan orang yang sudah keluar. Mugi-mugi selamat ya. Amin Allahumma. Kembali kepada ucapan la ilaha illallah. Ada juga riwayat dahulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim ini cucu Nabi Muhammad yang ke-6 kalau nggak salah. Musa Al-Kadhim bin Ali bin Muhammad Al-Bagir bin Ja'far As-Sadiq. Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering masuk ke kota Madinah tapi gak ada orang tahu, tutupan, pakai toilasan ngeten. Suatu saat orang ada yang tahu kalau itu beliau Musa Al-Kadhim. Didatangkan di masyarakat, lalu masyarakat mengatakan, wahai cucu Kanjeng Nabi, haditsni haditsan, berikan kepada kami hadis yang kau terima dari ayah-ayahmu sampai kepada Kanjeng Nabi. Lalu beliau mengucapkan haddatsani abi, memberikan hadis kepadaku ayahku, wa huwa an abihi dari ayahnya, wa huwa an abihi dari ayahnya, sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillah yang Rasulullah mendapatkan dari Jibril, Jibril mendapatkan dari Allah. Apa itu? La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam bentengnya Allah. Wa man dakhala hisni alima wa man dakhala hisni amina min adzabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sanadnya musalsal. Hadis ini sanadnya nyambung dan dikatakan sanad adz-dzahabiyah, mata rantainya emas. Karena dari ayahnya ke ayahnya ke ayahnya semua keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling afdalnya iman. Wa adnaha imatatul adza 'anit thoriq. Adapun paling rendahnya iman menurut beliau imatatul adza, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Oke. Makanya kata ulama sunnah kalau ada gangguan di jalan, batu atau apapun, ranting pohon, kita menyingkirkan, ditaruh di pinggir jalan sambil mengucapkan la ilaha illallah agar dapat dua-duanya, agar dapat paling afdolnya iman la ilaha illallah dan paling rendahnya iman menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun sifat malu adalah bagian daripada iman. Ayo minta sama Allah mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah nggih. Karena dalam kitab itu disebutkan iman itu ada dua. Ada iman pemberian, ada iman pinjaman. Iman pemberian lahir dari keluarga muslim, dibesarkan dalam keadaan Islam, meninggalnya dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Kalau pinjaman lahirnya muslim, dibesarkan keluarga muslim, karena pinjaman diambil sebelum wafat, menjadi orang yang keluar dari Islam, keluar dari iman, meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi selamat, mudah-mudahan diparingi sehat walafiat. Allah tebalkan iman kita, Allah jadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.